materi kami tentang glikolisis. Jadi, apa itu glikolisis? Glikolisis itu berasal dari dua kata, yaitu glukosa dan lisis, di mana glikolisis adalah serangkaian reaksi kimia yang dioksidasi, dan di mana di sini glukosa dioksidasi menjadi asam pirufat. Jadi glikolisis tersebut bisa dibilang sudah paling banyak terkenal di lingkungan makhluk hidup, yaitu di mana dia berada di seluruh tubuh makhluk hidup dan di sel. Di mana tempat terjadinya glikolisis? Jadi glikolisis itu dia terjadi di dalam sitoplasma sel, yaitu yang ini. Jadi sitoplasma itu apa? Sitoplasma itu adalah cairan kental yang berada di dalam sel tersebut. Teman-teman bisa lihat di sini ada merupakan proses dari glikolisis. Di sini dari kelompok kami mengambil gambar tersebut ini dari buku Campbell yang jilid 1. Jadi teman-teman ketahui bahwa proses terjadinya glikolisis itu terbagi menjadi dua fase, yaitu yang pertama ada fase investasi energi. Fase investasi energi itu dimulai dari fase solisase, yaitu di mana glukosa memasuki sel dan difosforisasi oleh enzim heksonisasi. Jadi ini glukosanya dan dia masuk ke dalam sel tersebut. Itu dinamakan dengan enzim heksonisase, di mana yang mentransfer gugus fosfat dari ATP ke gula. Yang kedua ada fase fosfoglukosimorase, yaitu yang ini, yang dimana di sini glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya, itu diubah menjadi fruktosa 6-fosfat, yaitu yang ini diubah, di mana glukosa diubah yang pertama jadi 6 glukosa dan diubah menjadi 6 fruktosa. Selanjutnya ada fase ketiga, yaitu fase fosfofruktokinase. Yang ini, di mana di fase ini enzim mentransfer gugus fosfat dan ATP ke gula, menginvestasikan satu lagi molekul ATP dalam glikolisis sejauh ini. Jadi dia ini di sini dari tahap kedua yang tadi dia masuk ke sini mentransfer ATP ke gula, dan dia mendapatkan ATP itu pertama di sini, yaitu di fase fosfofruktokinase. Fase keempat yaitu fase aldolase, yang dimana reaksi yang menjadi sumber nama bagi glikolisis. Jadi fase aldolase ini adalah reaksi yang menjadi sumber, di mana namanya menjadi glikolisis, yaitu di mana di sini enzim membelah molekul menjadi dua gula berkarbon 3 dan yang berbeda. Jadi di sini dia mengubah dua gula menjadi 3, yaitu fruktosa 1,6 bisfosfat, di mana dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehyde 3 fosfat. Keduanya merupakan isomer satu sama lain. Yang fase kelima yaitu fase isomerase, di mana fase ini enzim isomerase mengkatalisis perubahan dapat balik antara kedua gula berkarbon 3. Jadi dia ini dapat berbolak balik, gula tersebut dapat berbolak balik. Di mana sebab enzim berikutnya dalam glikolisis hanya menggunakan gliseraldehyde 3 fosfat sebagai substratnya dan tidak menggunakan dihydroksidaton fosfat. Hal ini menarik kesetimbangan dari ke arah gliseraldehyde 3 fosfat yang terpakai secepat pembentukannya. Dengan demikian, hasil neto langkah 4 dan 5 tadi adalah pembelahan satu gula berkarbon 6 menjadi 2 molekul gliseraldehyde 3 fosfat. Jadi perubahan ini dari perubahan dari tadi yang 4 langkah keempat itu dia sama ini tuh berkaitan. Jadi di mana di langkah ini pembelahan satu gula berkarbon 6 menjadi 2 molekul gliserosida, di mana melakukan pembelahan satu gula berkarbon
enam menjadi dua molekul, yaitu molekul dihidroksieton fosfat dan disaldehidat 3 fosfat. Masing-masing akan berlanjut ke langkah-langkah berikutnya dalam tahap glikolisis. Proses glikolisis yang kedua yaitu fase pembayaran energi, yang itu tahap ke-6, di mana dinamakan fase triosa fosfat. Enzim ini mengkatalisis dua reaksi berturutan sambil memegang disaldehidat 3 fosfat yang didapat dari langkah ke-5 tadi atau fase ke-5 tadi. Jadi di fase ini membentuk 2 NADH, yaitu energi yang dihasilkan dari glikolisis tersebut. Selanjutnya yaitu langkah ke-7, yaitu fase fosforilyserokinase. Di mana di sini glikolisis menghasilkan beberapa ATP melalui fosforasi tingkat substrat. Gugus fosfat yang ditambahkan dalam langkah sebelumnya ditransfer ke ADP dalam suatu reaksi ekstregonik. Jadi di sini juga glikolisis mendapatkan energi yaitu 2 ATP. Di tahap ini membentuk energi 2 ATP dari 2 ADP tersebut menjadi 2 ATP. Selanjutnya di langkah 8 yaitu fase fosfoglyceromutase, di mana di sini enzim ini merelokasi gugus fosfat yang tersisa. Jadi di sini dia merelokasikan gugus fosfat yang tersisa dari langkah-langkah yang tadi, mempersiapkan substrat untuk reaksi berikutnya, untuk tahap-tahap yang reaksi atau fase-fase berikutnya. Yaitu yang selanjutnya tahap ke-9 yaitu fase enolase, di mana fase ini enzim menyebabkan ikatan ganda berbentuk dalam substrat dengan mengekstraksi satu molekul air menghasilkan fosfoneolpiruvat PEP ini. Yaitu menghasilkan, di sini juga menghasilkan air yaitu CH atau 2H2O, itu kan air. Dan elektron substrat disusun ulang sedemikian rupa. Elektronnya itu disusun ulang kembali dari reaksi langkah ke-8 tadi, dan dihasilkan memiliki energi potensial yang sangat tinggi, memungkinkan langkah 10 terjadi. Jadi dari langkah ini maka memungkinkan, karena langkah ini dia memiliki energi potensial yang sangat tinggi, jadi memungkinkan langkah ke-10 atau fase ke-10 terjadi. Jadi dari langkah ke-9 tadi maka terjadi juga langkah ke-10 yaitu di mana namanya itu fase piruvat kinase. Reaksi terakhir glikolisis menghasilkan lebih banyak ATP dengan cara mentransfer gugus fosfat dari PAP ke ADP. Contoh kedua tingkat substrat karena langkah ini terjadi 2 kali untuk setiap molekul glukosa 2 ATP pun dihasilkan. Jadi di sini membentuk atau menghasilkan 2 ATP atau energi 2 ATP pada saat di langkah ke-10 ini. Dia membentuk energi 2 ATP. Jadi glukosa di sini, glukosa telah diuraikan dan dioksidasi menjadi 2 molekul piruvat, produk akhir jalur glikolitik. Jadi ini kan fase terakhir, dia menghasilkan di mana di sini glukosa itu sudah diuraikan dari langkah pertama itu kan glukosa masih belum diuraikan. Pada saat tahap ke-10 ini glukosa itu sudah diuraikan dan dioksidasi menjadi 2 molekul piruvat. 2 molekul piruvat produk akhir jalur glikolitik tersebut. Yaitu di sini dia mendapatkan 2 ATP dari asam piruvat. Kita beranjak ke materi yang terakhir yaitu energi yang dihasilkan oleh glikolisis tersebut. Jadi energi yang dihasilkan oleh glikolisis itu mendapatkan 2 ATP dan 2 NADH. Bagaimana proses terjadi? Karena sudah dijelaskan tadi pada saat proses pembentukan glikolisis. Di sini di mana ada proses yang sudah kita bahas tadi, yaitu ada fase di mana tadi kan sudah dibahas ada penghasilan energi yang didapatkan dari fase tersebut. Jadi di
sini. Pertama, pada fase investasi energi di glukosa mendapatkan 2 ATP, didapat dari 2 ADP dan tambah 2 AT. Jadi pertama itu mendapatkan 2 ATP itu dari glukosa. Di investasi energi mendapatkan 2 ATP karena didapat dari 2 ADP tambah 2 P. Selanjutnya pada fase pembayaran energi, terbentuk 4 ATP didapat dari 4 ADP tambah 4 P di fase pembayaran energi tersebut. Dan di fase ini juga mendapatkan atau membentuk 2 NADH, didapat dari 2 NAD plus tambah 4 E negatif tambah 4 H plus. Jadi dia akhirnya membentuk 2 NADH atau 2 derivat tambah 2 H2O, di mana tadi menghasilkan air. Jadi karena di sini kan ada 4 ATP nih, kenapa dihasilkan itu mendapatkan 2 ATP saja? Karena penjelasannya itu karena 4 ATP ini dia dikurangi sama 2 ATP yang didapat dari glukosa tadi di fase investasi energi. Jadi 4 ATP dikurangi 2 ATP hasilnya 2 ATP. Jadi energi yang dihasilkan keseluruhan dari glikolisis tersebut adalah 2 ATP tambah 2 NADH asam pirufat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya sendiri di Jempot. Apabila ada terdapat kata-kata atau kata-kata yang sudah dipahami dan apabila terlalu cepat, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.